Halo Duta BPJS Kesehatan, selamat datang di podcast Kediri Kasih Tahu. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru nih dengan seseorang yang sangat spesial. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Nama saya Mas Awam Iwa Aji, saya petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri. Nah, kalau tugas pemeriksa itu apa, Mas? Yang diperiksa itu apa? Ibu hamil kah? Atau kalau polisi kan surat-surat kelengkapannya. Nah, kalau tugas pemeriksa Mas Awam ini apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan itu sendiri adalah sesuatu kegiatan untuk memastikan badan usaha itu mematuhi regulasi yang berlaku, mulai pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran iuran. Sedangkan pemeriksaan itu sendiri adalah untuk mencari atau kita mencari data pendukung ya untuk memastikan badan usaha itu sudah patuh, baik penyampaian data, pendaftaran maupun pembayaran iuran juga seperti itu. Jadi memeriksa dan mengawasi apakah badan usaha itu sudah melakukan aturannya dengan baik dan juga benar ya. Betul. Nah, ini tadi kan sudah membahas tentang petugas pengawasan dan pemeriksaan itu seperti apa. Nah, ada nggak sih Mas hak dan juga kewajiban peserta, pekerja ataupun pemberi kerja? Ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, hak peserta sendiri adalah mendapatkan jaminan kesehatan. Sedangkan kewajibannya sendiri adalah didaftarkan dan melakukan pembayaran iuran. Itu baik peserta, pekerja maupun pemberi kerja, itu di pasal 15 Undang-Undang 24 Tahun 2011, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu di pasal 19 Undang-Undang 24 Tahun 2011, pemberi kerja wajib memungut iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan, seperti itu. Nah, baik. Kalau misalnya ada pemberi kerja itu belum mendaftarkan pekerjanya itu bagaimana ya, Mas? Pastinya ada sanksi ya, kalau sanksinya, diatur di Perpres, 82 maupun di, di PP 86 sendiri juga ada sanksi. Jadi, ada teguran 1, teguran 2, sampai tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Itu untuk yang belum mendaftarkan dan penyampaian data. Sedangkan badan usaha yang menunggak, di pasal 19 itu junto pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2011 itu sanksinya sampai dengan pidana, seperti itu. Hmm. Jadi kami harapkan, dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan, eee, badan usaha itu aware ya, jadi selain mendaftarkan juga wajib untuk membayarkan iuran, karena itu berkaitan dengan hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja, seperti itu. Jadi balik lagi ke tugasnya pengawasan dan pemeriksaan Mhm, untuk mendata apakah pemberi kerja itu sudah memenuhi hak-hak dari pekerjanya, begitu ya, Mas? betul. Ini kan tadi sudah membahas tentang pemenuhan hak kewajiban pekerja dan juga pemberi kerja. Nah, dari BPJS sendiri itu ada nggak tindak lanjut mengenai regulasinya antara BPJS Kesehatan, pemberi kerja dan juga dinas terkait? Ada, jadi kita, dalam 1 tahun, 2 kali melakukan forum koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang kepatuhan, yaitu Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Serta ada juga, dari DPMPTSP ya, atau, Dinas Perizinan. Jadi kita berkolaborasi untuk melakukan himbauan, untuk melakukan pemeriksaan lapangan agar badan usaha itu patuh terhadap regulasi yang berlaku. Baik, kemudian kalau segmen pesertanya ini ada apa saja sih Mas dan berapa besar iuran dari tiap-tiap segmen itu? Kalau segmen peserta di BPJS Kesehatan tentunya ada yang pertama peserta PBBU Mandiri atau kita bisa menyebutnya peserta mandiri, ada peserta PPU, pekerja penerima upah, serta ada peserta PBI. Kalau peserta PBBU Mandiri kelas 1 150, Ya. kelas 2 100, kelas 3 35.000. Sedangkan peserta dari segmen pekerja penerima upah adalah 5% dari gaji yang diterima.
terdiri dari gaji pokok plus tunjangan tetap, Mbak. Jadi kami Dipotong sama perusahaan gitu ya, iya Mas? betul, jadi 4% itu dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan 1% Dibayar dipotongkan oleh dari pekerja itu pekerjanya. sendiri, Nah, seperti itu. kemudian apa ada kemungkinan dari peserta BPJS Kesehatan untuk beralih segmen atau kepesertaan itu bisa nggak kira-kira kalau misalnya mau naik tingkat ataupun turun tingkat gitu? Untuk naik tingkat dan turun tingkat pasti bisa, bahkan untuk pindah segmen pun bisa, segmen kepesertaan dari sebelumnya mandiri pindah ke pekerja penerima upah, atau sebaliknya dari pekerja penerima upah menjadi mandiri itu bisa. Kalau itu diatur di pasal 20 ya, pasal 20 Perpres 82 tahun 2018, itu menyatakan bahwa, eee, tidak menutup kemungkinan untuk dari mandiri pindah ke PPU karena kan sudah bekerja, Iya, seperti itu. jadi kan yang nanggung kan perusahaan tempat Ya ia betul. bekerja. Itu pun saat ketika sudah beralih, itu dipastikan untuk tidak ada tunggakan iuran ya, Mbak. Jadi sehingga clear ya ketika sudah jadi pekerja penerima upah, tidak ada lagi untuk tagihan mandirinya, Nah, kalau seperti itu. semisal mau pindah segmen gitu, Mhm. tapi ada tagihan sebelumnya itu gimana? Bisa dialihkan terlebih dahulu ke badan usaha. Di pasal 20 Perpres 82 juga menyatakan bahwa, eee, ada batasan waktu 6 bulan untuk melunasi, Mbak. Jadi, kami BPJS Kesehatan memberikan waktu 6 bulan, untuk melunasi sehingga ketika waktu sudah menjadi pekerja kan pastinya mendapatkan upah. Iya. Nah, upah itu diharapkan juga untuk mencicil atau melunasi tagihan sebelumnya. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 bulan tapi tunggakan tersebut belum dibayar, apakah otomatis terpotong atau gimana, Mas? Tentunya tidak otomatis terpotong. Jadi kita, adanya itikat baik dari peserta itu ketika sudah, mendaftarkan dulunya kan pasti mengisi inform consent ya, Iya, atau sepakat untuk membayar per bulan. Nah, sedangkan ketika sudah beralih ke segmen pekerja penerima upah, seharusnya ya itu tetap dibayarkan harus karena dibayarkan ya. sudah mempunyai pendapatan. Nah, Iya. seperti itu. Kalau masih mempunyai tunggakan kira-kira, masih bisa nggak untuk, berobat ke fasilitas kesehatan? Ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ketika sudah menjadi aktif atau menjadi pekerja penerima upah, pastinya tidak terkendala untuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Akan tetapi kemudian hari kan tidak menutup kemungkinan untuk resign. Nah, Iya. seperti itu. Ketika resign, nanti otomatis tunggakan yang belum terbayar itu akan muncul lagi. Dan ketika pada saat itu mau digunakan untuk rawat inap, pastinya terdapat denda pelayanan. Nah, itu sangat memberatkan Iya, bagi, peserta. peserta atau pekerja itu tadi ya. Lah kami harapkan ketika longgar, ketika sudah punya pendapatan, tagihan itu dibayarkan, seperti itu. Nah, ada nggak sih, Mas, program untuk, mencicil lah istilahnya bagi Mhm. peserta-peserta yang mengalami, tunggakan ini? Pastinya ada ya, Mbak. Jadi untuk peserta mandiri PBU mandiri itu ketika menunggak, ketika tidak dapat melunasi secara langsung, BPJS Kesehatan memberikan opsi untuk rehab ya, pembayaran bertahap. Jadi bisa mengatur sendiri itu misalkan ketika tagihannya 1 juta itu, mau dibuat 2 kali atau 3 kali itu bisa Oh, jadi kita 300 bisa seperti itu. menentukan mau nyicil berapa kali Ya gitu ya, betul. Mas? Jadi itikat baik. Jadi BPJS Kesehatan tetap membantu ya, Memberi memberikan kemudahan. solusi untuk, melunasi tunggakan tersebut. Nah, caranya untuk, bisa nyicil itu seperti apa prosesnya? Prosesnya tentunya, zaman sekarang sudah mempunyai smartphone ya, Iya. smartphone kita download aplikasi Mobile JKN melalui Play Store, habis itu kita cari tools yang rehab gitu ya. Kita cari tools yang rehab, lah nah itu kita pilih, mau bulannya mau berapa bulan, nominalnya berapa, seperti itu. Jadi Sangat sangat mudah, gampang ya, Mas? sangat gampang, semua ada di genggaman ya. Iya. Kemudian, apakah nantinya terdapat dampak bagi pemberi kerja yang masih terdapat pekerja yang masih mempunyai tunggakan PPBU mandiri alih segmen? Nah, sedangkan bagi pemberi kerja sendiri apa dampaknya ketika masih ada pekerja mandiri yang masih menunggak ya? Tentunya, ketika pemberi kerja itu membutuhkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan, baik untuk, biasanya untuk
Kalau Vaskes untuk re-credentialing, kalau badan usaha yang lain untuk tender dan kawan-kawan itu kan butuh sertifikat, itu terkendalanya di situ. Jadi salah satu syarat mendapatkan sertifikat adalah clear ya, tidak ada pekerja yang mempunyai tunggakan Bukan. mandiri. Paling nggak di situ pekerjanya sudah melakukan rehab itu sudah Sudah bisa. sudah bisa. Jadi kita sudah memberikan. Jadi ada yang kami butuhkan adalah itikat baik untuk Iya, intinya melunasi. niat ya untuk Iya, melunasi betul. daripada tidak sama sekali. Betul, kan dari dulu waktu mendaftarkan mandiri pun juga itu tadi saya sampaikan, sudah mengisi informed consent ya, sepakat Iya. untuk membayar Melakukan iuran per pembayaran per bulan. bulan. Nah, Kan artinya sudah tahu, sudah baca kan sudah iya, sepakat harusnya betul, membayar secara rutin. betul. Wah, ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang sangat panjang dan berlembar-lembar itu ternyata dapat kita pahami dalam waktu yang singkat, akan tetapi tetap informatif ya. Nah, sebagai penutup, apakah ada tambahan dari Mas Awam? Iya, terima kasih Mbak Tiara. Betul yang disampaikan Mbak Tiara tadi ya, yang penting itu adalah kita adalah paham. Jangan kita hanya mengetahui aja, ya, tapi yang penting adalah memahami karena butuh aware ya dari pemberi kerja ke pekerja itu sendiri. Itu sesuatu yang untuk untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ya, agar badan usahanya tetap berjalan, anggarannya sudah dianggarkan itu tidak untuk yang lain-lain. Jadi misalkan kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan misalnya sakit atau apa sehingga merogoh anggaran yang lain seperti itu ya. Jadi Ya, harus perlu sesuai ya. di-manage ya untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan berusaha ya, setiap badan usaha untuk berusaha sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu aja sih. Terima kasih kepada Mas Awam telah menyempatkan waktunya di sore hari yang cerah ini. Sampai jumpa di podcast Kediri Kasih Tahu selanjutnya. BPJS